Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembahasan terakhir serial Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saya angkat judul saya di hari ini dalam bahasan yang terakhir, Yesus menyediakan damai sejahtera. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera melingkupi saya. Saudara, ini penting buat kita mengerti supaya kita bisa membedakan mana damai sejahtera, mana yang hanya sekedar kesenangan. Mana yang menjadi damai sejahtera, mana yang cuma sekedar happy. Itu harus dibedakan. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan berkata, oh loh, hati saya lagi dipenuhi dengan damai sejahtera nih. Oh kenapa? Habis bulan ini saya baru gajian. Itu bukan damai sejahtera. Itu cuman senang, itu happy saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena gini, perbedaannya begini, sesuatu yang terjadi di luar kita, itu merupakan kesenangan, atau kebahagiaan, atau happy ya. Tetapi sesuatu yang ada di dalam kita itu adalah damai sejahtera. Ini perbedaannya, supaya kita bisa membedakan mana damai sejahtera, mana kesenangan. Oh saya senang nih, kalau saya di-treat seperti ini, dia traktir, diajak makan, diajak nginep, diajak jalan-jalan. Itu bukan damai sejahtera. Itu cuma apa? Senang. Happy, bahagia. Tetapi damai sejahtera itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, lahir dari dalam, mempengaruhi di luar. Kalau kesenangan hadir di luar, mempengaruhi dalam. Itu perbedaannya. Ya, jadi damai sejahtera itu lahir dari hati kita. Bukan karena keadaan yang terjadi. Makanya ketika sesuatu terjadi di luar itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi ketakutan kita, mempengaruhi kekhawatiran kita. Itu yang membuat anak-anak Tuhan gak kuat menghadapi badai. Tetapi ketika kita sadar bahwa damai sejahtera itu lahir dari dalam dan akan mempengaruhi luar, itu yang berdampak. Nah ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa yang menyediakan damai sejahtera itu cuma bisa Yesus sendiri. Kenapa? Kita lihat sama-sama, Yesaya 32 ayat 17 ya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. By the way, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanggal 17 November, berarti sekitar kurang lebih hampir 2 minggu, jalan 3 minggu, gereja kita yang dimotori oleh nanti Wanita Bagi Kristus akan mengadakan kunjungan ke panti ODGJ. Ya, kalau panti jompo biasa. Kalau ke anak-anak terlantar biasa. Kalau ke orang-orang yang ini biasa, ODGJ bos, yang tiba-tiba buka celana, selesai loh, iya kan? Karena stres. Nah kita akan melayani mereka, jadi bagi Bapak Ibu yang tanggal 17 mau bergabung, atau sebagian bilang, aduh pas saya nggak bisa bergabung, tapi dananya yang mau bergabung, silahkan. Karena kita akan bawa sembako ke sana. Karena yayasan ini juga dimiliki oleh satu keluarga yang nantinya dia ada sekitar 40 orang di sana, saya tanya. 40 sampai 48 orang. Jadi saya berharap yang ikut juga minimal mesti 48 lebih bagus. Karena kalau satu orang satu pegang itu lebih baik gitu ya. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kekeosan di dalam sana, minimal satu orang satu pegang nih. Ya kan, jangan sampai itu dikeroyok kita, cuman yang datang berapa? Cuman 3 orang, selesai. Kita tiga-tiganya masuk gabung di dalam nanti. Jadi kalau bisa gabung sama-sama, melayani sama-sama, karena kita ada untuk menjadi berkat. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, mereka ada di sana bukan karena lahirnya memang udah stres dari ODGJ, no. Tapi karena ada pergumulan, ada yang masih muda karena rumah tangga keluarga orang tuanya bercerai, akhirnya dia stres, diambil, dibawa masuk ke sana, juga ada yang udah orang tua. Jadi banyak, ceritanya banyak. Jadi kita kalau datang ke sana, kita bisa tanya, itu tuh kenapa tuh? Kita tanya, oh ini kasusnya begini, itu kenapa kita bisa tanya kasusnya sana. Supaya kita tujuan minimal, kita nggak jadi sama mereka gitu. Loh, kalau kita stres saudara, masuk nanti. Makanya hidup itu mesti kuat, sama-sama bilang sama saya harus kuat. Caranya bagaimana? Miliki damai sejahtera. Karena kalau orang nggak punya damai sejahtera di hati, itu yang bahaya. Jadi tanggal 17 November, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, ayo silakan bergabung. Kita masih terbuka sama-sama dan ada yang mau menyumbang, memberikan apa, ayo silakan.
Kita ada untuk jadi berkat ya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Nah, stop sampai situ. Kapan damai sejahtera tumbuh? Ketika ada kebenaran. Kapan damai sejahtera ini hadir? Ketika ada kebenaran. Itu sebabnya kita mesti lihat, kalau ada kebenaran maka tumbuh damai sejahtera, berarti kebenaran adalah bibit atau benih daripada damai sejahtera. Karena Alkitab katakan tumbuh damai sejahtera. Kapan tumbuh? Ketika ada kebenaran. Selanjutnya, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan, ketentraman selama sebulan. Selama 1 tahun. Selama-lamanya. Kapan ketenangan dan ketentraman dimiliki orang selama-lamanya? Ketika punya, jangan diganti dulu, biarin aja dulu itu ayatnya. Kalau perlu muka saya nggak ada ayat semua di situ. Karena kapan kebenaran, kapan ketenangan dan ketentraman itu ada untuk selama-lamanya? Ketika ada kebenaran. Ini dulu. Jadi karena kebenaran, perhatikan Bapak Ibu, ini agak sedikit mikir ya Bapak Ibu, kalau yang ngantuk-ngantuk ini mah hilang aja. Karena kebenaran, maka timbul apa? Damai sejahtera. Karena kebenaran, dampaknya apa? Ketenangan dan ketentraman. Ada yang tidak mau hidupnya tenang di sini? Ada yang tidak mau hidupnya tentram di sini? Sekarang saya tanya kembali. Ada yang hidupnya pengen tenang di sini? Ada yang pengen hidupnya tentram di sini? Semua orang pengen tenang, semua pengen tentram. Caranya Alkitab sudah kasih tahu. Kebenaran adalah dampak dari ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, jadi pertanyaannya begini, berarti kebenaran itu apa, Pak? Kok karena kebenaran ada damai sejahtera? Karena kebenaran ada ketenangan dan ketentraman. Berarti ketenangan ini apa? Berarti kebenaran ini apa? Alkitab bilang kebenaran ini, karena kebenaran timbul damai sejahtera. Karena kebenaran, maka akibatnya adalah ketenangan dan Berarti kebenaran ini luar biasa. Setuju ya? Karena kebenaran engkau mengalami damai sejahtera, karena kebenaran engkau mengalami ketenangan dan ketentraman. Apa itu kebenaran? Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 17. Inilah kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17, perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu adalah, oke, jadi apa itu kebenaran sesuai dengan Yesaya 32:17? Kebenaran adalah firman. Jadi kapan seorang mengalami damai sejahtera? Ketika ada firman. Kapan seorang hidup tenang dan tentram selama-lamanya? Ketika ada firman. Itulah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Jadi lu jangan pernah mimpi hidup lu tenang, jangan pernah mimpi hidup lu tentram kalau lu gak pernah baca firman. Gak pernah tenang. Gak pernah tentram. Ada aja yang ditakutin, ada aja yang dikhawatirkan, ada aja yang bikin stres. Karena itu tidak ada damai sejahtera, karena kebenaran adalah bibit dari damai sejahtera. Orang tidak akan pernah bisa mengalami damai sejahtera kalau tidak pernah menanam kebenaran, karena kebenaran adalah benihnya. Kebenaran adalah bibitnya. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman-Mu adalah, inilah kebenaran. Jadi sampai sini ngerti dulu Bapak Ibu. Jadi yang membuat orang hidup memiliki damai sejahtera, yang membuat orang hidup memiliki ketenangan, yang membuat orang hidup memiliki ketentraman, bukan cuma seminggu, sebulan, setahun, 20 tahun, tapi selama-lamanya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Oke, next, selanjutnya. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayat 14 bilang begini. Firman itu yang tadinya adalah kebenaran ini, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu telah menjadi apa? Siapa firman menjadi manusia?
Sang Firman yang adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara saudara dan saya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan lagi-lagi diingatkan dan kebenaran. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka firman Tuhan ini telah menjadi manusia yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan kita tinggal dalam kebenaran, maka orang yang punya Yesus punya damai sejahtera. Amin. Orang yang punya Yesus berarti punya apa? Damai. Kenapa? Karena Yesus adalah firman. Dan firman adalah kebenaran. Dan karena kebenaran timbul damai sejahtera. Jadi urutannya begitu. Jadi karena firman yang sudah menjadi manusia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita terima Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hidupku. Tinggal dalam hidup kita. Maka damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita. Makanya dalam Filipi, coba banding Efesus pasal 2. Coba bandingkan dengan Efesus pasal 2, ayat 13 dan 14. Efesus pasal 2, ayat 13 dan 14 bilang begini. Tetapi sekarang di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh siapa? Oleh darah Kristus. Ayat selanjutnya, ayat 14. Karena dialah, siapa dia di sini? Karena Yesuslah damai sejahtera kita. Berarti kalau ditanya siapa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah Yesus itu sendiri. Sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan. Kebenaran yang adalah firman. Firman yang sudah menjadi manusia. Itulah yang berdampak untuk kita memiliki damai sejahtera. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kita mesti ingat tahu dulu nih. Makanya tema hari ini saya bilang Yesus yang menyediakan atau Yesus yang mengadakan damai sejahtera. Tidak ada yang bisa mengadakan. Kenapa? Karena Yesus itulah damai sejahtera itu gitu loh saudara. Gak bisa tergantikan dengan gajimu. Oh saya damai sejahtera nih, kenapa? Baru gajian, gak bisa. Lewat tanggal 7 selesai damai sejahteramu. Itu khusus gaji yang tak 7 koma. Tanggal 7 udah koma. Khusus. Berarti damai sejahteramu cuma sebulan dong. Gak sampai sebulan, tanggal 7 udah bayar sana, bayar sini, bayar sana, habis. Hilang lagi damai sejahtera, itu bukan damai sejahtera. Itu waktu gajian namanya. Bedakan itu, berarti yang membuat damai sejahtera itu Yesus. Yesus ada dalam hidup kita, maka penuhlah damai sejahteramu. Istrimu cerewet, suamimu kepala batu, gak bisa ngilangin damai sejahteramu. Gak ada yang ngomong amin. Saya udah sampai habis napas begini. Apakah ada masalah rumah tangga sampai tidak mau ngomong amin? Coba laki bini yang duduk ke sebelah bulan senggol-senggolan dulu. Ada, tadi saya di Cimahi baru khotbahin ini. Saya diuji sama Tuhan. Tiba-tiba ada satu pelayan kita terhilang. Buru-buru ini kita kan dari sana. Aduh mana lagi satu orang ini, tungguin. Kan kita mepet nih Bapak Ibu. Jadi kalau dari pelayanan Cimahi, kita kesini tuh lari-lari gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pelayan-pelayan Cimahi TOPBGT. Upahmu besar di sorga. Jadi mereka yang melayani Cimahi, melayani lagi sekarang di sini. Mereka lari-lari Bapak Ibu, enggak lari sini mobil, maksudnya buru-buru lah gitu ya. Mereka buru-buru, tiba-tiba ada satu orang kita tungguin, mana nih orang ini? Waduh gitu, pas ditelepon, udah naik berangkat yang satu, astaga tahu gitu kasih kabar begitu kan. Langsung saya diingatkan, damai sejahtera tidak terpengaruh oleh keadaan. Oh haleluya. Saya penuhlah damai sejahtera. Langsung gak pakai lama, ujian firman itu langsung selesai amin, lu keluar di tes di luar. Iya nanti lu turun lihat, yang tawa-tawa. Damai sejahtera tidak bisa terpengaruh dengan keadaan di depan. Asal napas lu panjang. Sabar, sabar.
Ya. Tapi sekarang ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Jadi Yesus itulah damai sejahtera kita. Jadi selama kita punya Yesus, damai sejahtera itu nggak pernah hilang. Jadi jangan pernah bilang begini, Pak, saya kalau ngeliat muka dia tuh kayaknya damai sejahtera hilang. Gak bisa. Muka dia. Yesus mah tetap ada di rumah kita, di hidup kita. Nggak ada perubahan gitu loh. Karena Yesus nggak izin-izinnya, saya mau ke toilet. Enggak. Yesus tetap ada. Berarti kalau selama Yesus tetap ada, damai sejahtera tetap ada. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Itu sebabnya damai sejahtera itu pernah ditinggalkan oleh Yesus. Coba lihat, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 bilang begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahteranya yang menjadi pribadi Yesus itu ditinggalin buat saudara dan saya. Sehingga kalau kita sadar bahwa saya punya Yesus, bahwa saya berlimpah damai sejahtera, saya nggak bisa terpengaruh dengan apapun. Harusnya. Jadi apapun yang terjadi tidak bisa mempengaruhi kita. Sama, kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kata Yesus, kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Perhatikan kata-kata Yesus selanjutnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Makanya ditutup perkataan ini, Yesus bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kegelisahan, kegentaran, itu adalah dampak ketika kita tidak menyadari bahwa kita punya damai sejahtera. Jadi buat kita takut, jadi buat kita stres, jadi buat kita panik dengan segala sesuatu yang terjadi. Pesan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Maksudnya apa? Kalau dunia yang memberikan itu sifatnya sementara. Hari ini bisa ada, besok belum tentu ada. Penguatan dari manusia ini bisa sementara. Hari ini kuat, besok belum tentu kuat. Tetapi kalau kekuatan damai sejahtera dari Yesus itu selalu hadir. Kenapa? Karena stay, tinggal dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya pelajari begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah mengalami, ya. Kenapa saya bilang mengalami? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus menjadi damai sejahtera, mendamaikan saudara dan saya bersama dengan Allah. Diperdamaikan kita dengan kematian Kristus. Karena kita sudah mengalami dan memiliki. Kenapa memiliki? Karena kita punya Yesus. Mengalami karena kita sudah mengalami pengampunan. Memiliki karena Yesus ada dalam hidup kita. Mengalami damai sejahtera, memiliki damai sejahtera itu saudara dan saya. Sehingga orang yang mengalami dan memiliki damai sejahtera itu, maka yang pertama, hidupnya tidak lagi mudah dipengaruhi dengan keadaan di luar. Justru sebaliknya, kitanya yang harus mempengaruhi. Kenapa? Karena saya sumber damai gitu loh. Kalau saya sumber damai, seharusnya saya bisa membawa damai, membagikan damai, menyebarkan damai buat orang-orang di sekeliling saya. Jadi dari dalam mempengaruhi luar. Masalahnya anak-anak Tuhan hari-hari ini bukan seperti itu. Yang luar mempengaruhi dalam. Dikecewakan, dihianati, dirugikan, ditipu, apapun itu semua terjadi di luar. Akhirnya mempengaruhi dalam kita, kejiwaan kita terganggu. Gabunglah ke tanggal 17 kemarin, besok. Karena terganggu gitu loh. Tekanan hidup nih gak kuat, itu kan tekanan hidup terjadi di luar Bapak Ibu. Harusnya tidak mempengaruhi gitu loh. Kenapa? Karena stay-nya Yesus. Damai sejahteranya Yesus, bahkan pribadi Yesus itu selalu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Itulah yang membuat kita, oh Tuhan terima kasih. Keadaan tidak bisa mempengaruhi hati saya. Keadaan tidak bisa mempengaruhi keputusan saya untuk tetap terus menyembah Tuhan. Ini yang terjadi dan ini yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3, ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3, ayat 17 dan 18. Dia bilang begini saudara, suatu keadaan yang memang rumit, memang sulit ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi apa dikatakan selanjutnya ayat 18? Namun aku akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Oh salah. Tapi kalau kita mau jujur, Tuhan, saya udah berdoa Tuhan. Saya sudah berpuasa, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan kenapa nggak jawab doa saya? Capek saya ikut Tuhan, sudahlah saya beribadah. Seringkali kejadian yang di luar itu mempengaruhi hidup kita dan keputusan-keputusan kita dalam kita mengikut Tuhan. Inilah yang membahayakan orang percaya. Karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Semua kejadian di depan kita. Itulah masa yang sukar. Orang semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin mengandalkan dirinya sendiri. Tidak lagi peduli akan adanya agama. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itulah realita yang terjadi di luar kita. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Yesus dalam hati kita berubah? Apakah Yesus dalam hati kita berubah? No. Di luar boleh berubah karena zaman akan berakhir. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kenapa keadaan di luar harusnya tidak bisa mempengaruhi kita di dalam. Karena Yesus tidak pernah berubah di dalam. Itu sebabnya Habakuk bilang, namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan kata-kata Habakuk ini. Di ayat 17, Habakuk membentangkan apa yang terjadi. Kelaparan, kesusahan, penderitaan. Itu yang terjadi di depan Habakuk. Keadaan yang susah. Keadaan yang rumit. Keadaan yang sulit diterima untuk seorang hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya melayani Allah. Tapi kenapa keadaan ini saya terima? Tidak ada yang bisa saya makan. Tapi ayat 18 adalah bukti bahwa dia punya damai sejahtera. Apapun terjadi, aku tetap akan beria-ria di dalam Allah. Dan bersorak-sorai di dalam Dia. Hal yang sama yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika akan dilempar dalam dapur api. Karena tidak menyembah patung dewanya pada saat itu. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup tolong kami. Mereka bilang, kami tidak akan pernah menyembah patung dewaku raja. Itu keputusan. Sekalipun aku mengikut Tuhan, namun aku belum melihat jawaban doa, aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Sekalipun aku melayani Tuhan, aku rajin beribadah, tapi aku belum melihat jalan keluar untuk Tuhan bukakan, aku tetap akan setia mengiring Tuhan. Itu keputusan kita karena kita punya damai sejahtera. Berbeda orang yang kehilangan damai sejahtera, sebenarnya dia punya Yesus, tapi nggak merasakan kok saya hilang damai sejahtera. Berarti dipertanyakan, dia tidak menyadari bahwa dirinya punya damai sejahtera yang kekal. Sehingga akhirnya hidupnya dipengaruhi dengan rekening bank. Cek, waduh masih kosong, ngambek, marah, dikit-dikit ribut. Nanti diujinya di situ. Rekening kosong. Udah pernah belum rekening kosong? Kalau belum pernah saya doakan. Pilih cuma 2, kosong atau minus. Wih, wah, ada yang bilang jangan dong pendeta. Jangan dong, kalau bisa ya minimal 100 juta adalah situ. Ada yang namanya pengujian, bos. Iman itu harus diuji. Apakah engkau tetap setia ikut aku ketika engkau habis? Harus diuji. Kita bisa bersorak-sorak, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa tersenyum karena semua aman. Tapi ketika semua tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apakah kita masih bisa shalom, haleluya, apa kabar? Rekening 0. Bisa. Shalom, apa kabar? Ya silakan masuk. Tuhan, rekening saya habis Tuhan. Tuhan tolong dong. Keadaan tidak bisa mempengaruhi damai sejahteramu. Engkau memiliki damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Tenang, itu cukup.
ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ingat ya saya tadi. Engkau punya kebenaran, engkau punya firman, engkau punya damai, engkau punya ketenangan dan ketentraman. Sekalipun di luar hidupmu itu chaos. Yang kedua, karena kita sudah mengalami dan memiliki damai sejahtera Kristus, maka yang kedua, kita tidak akan pernah menukar Yesus dengan sesuatu yang fana. Kenapa? Karena kita udah punya damai sejahtera yang real. Damai sejahtera yang asli. Kalau saudara punya sepatu, tas, jam, branded, asli, bukan KW, tiba-tiba ada orang datang. Saya punya jam yang sama, sepatu yang sama, cuman saya beli di Tanah Abang, Pak. Oh, saya beli di Paris. Bapak mau nggak tukar yang Tanah Abang punya? Ibu mau nggak tukar sama yang Tanah Abang punya? Oh, saya sangat bersuka cita sekali. Sini tukar buat saya aja yang KW kamu nih, KW buat asli buat kamu. Itu udah kepukul di otak. Gak ada yang kayak gitu. Sama halnya kalau ada orang yang tukar Yesus, the real peace, damai sejahtera asli dengan sesuatu yang KW, damai sejahtera KW. Itu kepukul di otak. Lo dia bisa tukar Yesus dengan jabatan yang sifatnya sementara. Dia bisa tukar Yesus dengan pasangan hidup yang sifatnya sementara. Dia bisa tukar Yesus dengan kebahagiaan yang semu. Itu dipertanyakan. Lu udah punya damai sejahtera yang asli, lu tukar dengan damai sejahtera yang palsu. Sorry, 3 huruf buat orang itu. O, dan N. Nggak usah dibaca. Dalam hati aja. Iya, karena dia punya asli. Ngapain ditukar yang KW? Lu udah punya damai sejahtera yang membuat hidupmu tenang dikala engkau menghadapi segala sesuatu. Terus engkau tukar dengan yang sifatnya sementara. Engkau punya damai sejahtera sekarang. Tapi sementara itu bukan damai. Itu senang. Jadi jangan ditukar. Amin. Lihat Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Ini ada contoh di mana dia menukar kekekalan dengan ini. Kekekalan dengan apa namanya? Brennebon. Tahu sop Brennebon Bapak Ibu? Sop kacang merah, B2 Bapak Ibu. Cuma nggak tahu sini ada B2-nya apa enggak. Coba lihat, Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai dengan 34. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sebelum itu, suatu kali Yakub dan Esau nih ya ceritanya kan. Yakub lagi masak. Rupanya Yakub ini anak rumahan yang suka masak. Yang pada saat itu dia masak adalah kacang merah. Yang baunya katanya tuh enak. Bener gak sih kacang merah baunya enak? Coba dong masakin buat saya. Jadi katanya baunya enak. Begitu kan. Tiba-tiba Esau lagi dari berburu. Datang, dia cium kan. Wih, Kub. Maksudnya Yakub. Bro, enak juga baunya nih. Bagi dong sedikit. Yakub licik. Mau. Tukar. Boleh sama apa buruan? Enggak. Sama hak kesulunganmu. Saudara, hak kesulungan itu adalah karunia Tuhan. Orang yang lahir sulung, orang yang lahir pertama, itu enggak bisa milih. Saya pengen lahir pertama, berantem dalam perut, enggak bisa. Saya mau lahir kedua, enggak bisa. Jadi kesulungan itu haknya Tuhan. Anak yang lahir pertama itu haknya Tuhan. Sehingga ketika dia lahir pertama, yakni Esau, itu dia menerima berkat double. Karena hak kesulungan itu. Tapi itu tidak diperhitungkan sama Esau. Esau bilang apa? Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat. Kata Yakub, jual dahulu hak kepadamu, hak kesulunganmu. Kepadaku hak kesulunganmu, ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lihat perkataan Esau. Esau cuma mentingin today. Esau cuma mentingin hari ini, dia nggak pikir jarak jauh. Dia cuma pikir ya udahlah nggak apa-apa lah, hari ini juga udah mati gue lah. Udahlah nggak apa-apa lah, tuker aja. Akhirnya Esau tukar. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikannya roti, oh dikasih bonus sama Yakub, kasih roti. Padahal yang diminta cuma kacang merah. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan, ia minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang apa? Ringan hak kesulungan itu. Itu nggak bisa, itu nggak boleh.
Dia menukar sesuatu yang berasal daripada Tuhan, yakni hak kesulungannya, dengan yang sifatnya sementara. Lu makan, habis kacang merah, lu kenyang, lu pergi ke toilet, selesai. Iya kan? Selesai. Sedangkan kesulungan, hak kesulungan itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Dan ditukar seperti itu. Seperti itulah kalau ada orang yang menukar Yesus dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan hal-hal yang sifatnya terbatas cuman di dunia ini. Ya udahlah nggak apa-apa lah, saya hidup nggak lama ini, ya udahlah nggak apa-apa saya tukar Yesus lah, ya kan sama aja semua, Tuhan juga sama. Tiba-tiba habis tukar Yesus, besoknya Tuhan panggil pulang, selesai. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. 2 kali saya ngomong loh, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Yang ketiga baru amin. Jam 12:15, oke. Fix, udah lapar. Saya semakin mundur, semakin ulur. Karena masih ada yang dimasak. Sup kacang merah. Seneng banget. Tapi jangan tukar hak kesulunganmu ya. Yang ketiga, karena kita sudah mengalami dan memiliki damai sejahtera Kristus. Yang pertama, maka hidup kita tidak lagi jadi mudah terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di luar. Yang kedua, orang yang sudah mengalami dan memiliki damai sejahtera Kristus tidak akan pernah menukar Yesus dengan sesuatu yang fana. Ya, yang asli tidak pernah ditukar dengan yang KW. Ya. Yang ketiga, karena kita sudah mengalami dan memiliki damai sejahtera Kristus, maka, ini dia penting, izinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidupmu. Lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15, Rasul Paulus bilang begini, hendaklah damai sejahtera Kristus, apa dibilang? Apa dibilang? Memerintah. Saudara, cuman ada 2. Kita diperintah atau memberi perintah. Cuman 2, ya. Dan Alkitab mencatat, hendaklah damai sejahtera Kristus. Sesuatu yang di dalam kita ini, dia yang memerintah. Karena kalau damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hatimu, maka engkau akan diperintah oleh egomu. Engkau akan diperintah oleh kedaginganmu. Engkau akan diperintah oleh hawa nafsumu. Kita yang memutuskan. Makanya kita kenal kita diberikan free will oleh Tuhan. Tuhan gak mau mengintervensi apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan kasih firman-Nya untuk engkau lakukan secara sadar. Aku sadar bahwa hidupku ada 2. Maksudnya hidupku dipengaruhi either dengan kedaginganku atau kerohanianku. Tapi hari ini kita diingatkan kalau Yesus Kristus ada dalam kita. Kalau kita sudah mengalami dan memiliki damai sejahtera Kristus, maka izinkan dia memerintah. Harus ada permitnya, harus ada permisinya saudara. Kalau kita pakai handphone, kita mau download, ambil aplikasi di Play Store atau di iPhone tuh, App Store, iya kan? Kita bisa lihat di aplikasi tersebut. Di situ biasanya tertulis, aplikasi ini memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mendata akunmu ini ada. Kalau kita nggak setuju, kita bisa delete, kita nggak download. Itu hak kita. Kita mau download, kita mau pakai itu di handphone kita, tetapi dengan keadaan seperti itu, atau kita nggak mau pakai. Sama, hidup kita pun seperti itu. Tuhan nggak mau intervensi kita. Tuhan kasih firman-Nya, lu mau lakukan, lu nggak mau lakukan terserah lu. Tapi kalau lu lakukan, lu terima berkat, lu nggak lakukan, lu jauh hidupnya. Yang memutuskan siapa? Saudara dan saya. Kita yang memutuskan. Kita mau memerintahkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, atau sebaliknya, keegoan kita, kekerasan hati kita, kepala batu kita yang memerintah. Kita pilih yang mana? Kalau engkau memerintah, damai sejahteramu memerintah di hatimu, maka engkau akan dituntun. Dengan apa yang terjadi tidak bisa mempengaruhi hidupmu. Kalau damai sejahtera itu engkau izinkan, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil dan menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah, ini kalimat untuk mengajak kita. Ayo,
Hendaklah damai sejahtera Kristus yang kita punya ini, itu memerintah. Biar dia yang memerintah. Kalau dia yang memerintah, kita cuma bilang, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, aku mau tetap selalu bersyukur. Karena dia yang memerintah. Bukan ego kita, bukan daging kita, bukan hawa nafsu kita. Kita yang memutuskan. Itu contoh yang terjadi Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Jadi hidup itu pilihan, engkau memilih. Engkau memilih untuk marah atau engkau memilih tetap diatur oleh damai sejahtera Allah? Engkau memilih untuk kecewa dengan keadaan atau engkau memilih tetap damai sejahtera yang memerintah di hatimu? Engkau mau apapun yang terjadi dalam hidupmu bisa mempengaruhi hidupmu atau engkau tetap memiliki damai sejahtera? Itu keputusanmu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Habis Tuhan memperhadapkan saya dengan keadaan seperti ini, ya saya putuskan untuk beginilah. Itu keputusanmu kok. Engkau bisa marah, engkau bisa kecewa, tapi engkau bisa elus-elus dada dan berkata, Tuhan aku percaya apapun yang kau buat adalah baik. Itu kan keputusan. Dan keputusan itu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu sangat berpengaruh dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Keputusan yang kau ambil hari ini akan mempengaruhi esok. Keputusan yang kau ambil esok akan mempengaruhi hari depanmu. Jadi kalau engkau memutuskan sesuatu di hari ini, putuskan untuk tetap diperintah oleh damai sejahtera, bukan diperintah oleh keadaan yang terjadi. Ingat, damai sejahtera tidak pernah hilang dalam hidupmu. Tetapi di sisi lain kau mesti sadar, yang memerintah hidupmu damai sejahtera yang masih ada, atau egomu, atau dagingmu, atau hawa nafsumu yang memerintah. Keputusan ada di tangan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.